Salam, selamat siang bagi kita semua. Pada siang hari ini saya akan mempresentasikan tugas hermeneutik dengan judul Hermeneutika Kebebasan dari Legalisme, di mana ayatnya saya ambil dari Kolose 2 ayat 16 dan 17. Di sini dikatakan kepada kita, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru atau hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Paulus menulisnya surat kepada orang-orang Kolose karena laporan bahwa mereka sedang terjatuh ke dalam kehilafan serius. Ajaran-ajaran dan praktik-praktik palsu di Kolose mengenai para orang suci di sana dan mengenai iman mereka. Surat ini diyakini ditulis pada musim panas antara bulan Juni sampai September tahun 60 Masehi. Alasan memilih dan ayat ini adalah pernah mengalami waktu sharing dengan teman saya bahwa Bunga Lestari, di mana dia adalah seorang calon pendeta dari GPI, di mana waktu itu dia masih mahasiswa. Jadi sewaktu kami sharing tentang Sabat dan kemudian ia mewujudkan kepada saya ayat tersebut dan kemudian menambahkan bahwa semua baik makanan, minuman, dan hari Sabat itu hanyalah bayangan dari Yesus. Jadi ketika dia disalibkan di Bukit Golgota, semua hukum itu sudah tidak berlaku lagi. Oleh karena bayangannya, tafsiran tentang ayat ini juga mengatakan hal sama, yaitu supaya kita tidak memusnahkan daripada penghakiman akan makanan, minuman, dan hal-hal yang berkaitan dengan hukum Musa, melainkan kita terus memfokuskan diri pada hal-hal surgawi, yaitu pada Kristus itu sendiri yang merupakan wujud dari hukum Taurat itu. Bertanggung jawab atas apa yang ada, makan atau minum atau sehubungan dengan perayaan baru atau bulan baru atau Sabat, ini adalah bayangan dari hal-hal yang akan datang, yaitu tubuh Kristus, di mana Galatia 4 ayat 4, hukum Kristus sudah ada, hanya saja Allah memberikan bayangan hukum itu terlebih dahulu, baru kemudian wujudnya. Oleh karena itu, janganlah ada orang yang menghakimi Anda tentang daging atau minum atau sehubungan dengan hari suci atau bulan baru atau hari Sabat. Jadi kesimpulannya bagi kita adalah seperti perbedaan hari dan daging dan makanan dibuktikan dengan argumen baru bahwa kita tidak terikat pada mereka, yaitu karena hal-hal itu adalah bayangan-bayangan Kristus yang akan datang. Karena itu biarkanlah orang menghakimi Anda. Dia menyimpulkan tidak ada yang harus dihukum, tidak ada yang mengatur orang lain karena menjelang kebebasan Kristus tentang seperti perbedaan daging dan minuman yang digunakan atau tidak digunakan sekarang setelah Kristus mukakan kedatangan itu di kayu salib, atau sehubungan dengan hari suci atau bulan baru, mau di belakang atau tidak
ada masalah yang menjadi masalah adalah ketika kita menghakimi orang lain. Sejak hukum telah dibatalkan, tata cara, ritual, atau pertanyaan tidak berhenti lagi. Bagi mereka yang di dalam Kristus memiliki hasilnya, ya, ini hanyalah bayangan. Kembali kita hadapkan kepada ayat yang seolah-olah mengizinkan umat Tuhan untuk bebas makanan segera yang disukainya, bebas minuman apa yang dikehendakinya, termasuk minuman beralkohol, dan tidak perlu menyucikan hari Sabat. Sebagai orang menyimpulkan bahwa bila seseorang menerima Yesus, maka seolah makanan, soal minuman, dan soal hari Sabat tidak perlu lagi permasalahkan, karena Yesus sudah mengakhirinya di kayu salib. Pertama-tama kita harus terlebih dahulu menyadari bahwa sebagai anggota Gereja Masih Advent hari ke-7, di mana pada zaman ini kita berasal dari agama Yahudi, kebiasaan peribadatan agama Yahudi adalah merayakan hari Sabat raya, termasuk sebanyak 7 kali dalam setahun. Hari-hari raya tersebut adalah sebagai berikut: 1. Paskah, 2. Roti tidak beragi, 3. Hulu hasil, 4. Pantekosta, 5. Menipu serunai, 6. Perdamaian, 7. Pondok daun. Ketujuh hari raya tersebut dirayakan oleh orang Israel Yahudi sejak mereka keluar dari perhambaan Mesir. Ketika hari raya itu tidak tiba, maka pada hari dan tanggal itu harus dianggap sebagai hari pertemuan kudus. Imamat 23 ayat 32 dan 37. Hari pertemuan kudus berarti Sabat. Sabat artinya hari perhentian, dan itu berbeda dengan hari Sabat Tuhan, penghakiman perbedaan. Imamat 23 ayat 32, kamu harus merayakan Sabat. Sabatmu berarti Sabat hari ke-7. Pada setiap hari raya tersebut mereka membawa persembahan korban sajian, korban curahan, korban bakaran adalah seekor domba, korban sajian adalah roti, dan sebagai korban curahan adalah anggur. Jadi kesimpulan pelajaran kita, presentasi yang saya bawakan pada siang hari ini, ketika ada seseorang yang menanyakan kepada diri kita bahwa hari Sabat adalah Sabat mula-mula, janganlah kita percaya. Tetapi hari Sabat adalah hari di mana Tuhan sudah sediakan bagi kita. Tuhan sudah memberikan kita 7 hari di mana pada hari ke-7 kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai umat-umat manusia, kita harus berhenti dari segala pekerjaan kita dan kita menguduskan hari Sabat. Biarlah presentasi yang saya bawakan ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati.